Ustaz semuanya. Ya Pak. Kalau kamu nanti sudah dewasa, kamu sudah hebat, kamu sudah jadi ini, jadi itu, orang tua kamu masih hidup, apakah kamu akan menitipkan orang tuamu ke panti jompo ini? Itu pertanyaan. Kecil anak nenek. Tidak, Ustaz, tidak Pak. Kasihan nenek ini, kakek ini menangis. Tidak akan kami antarkan ke sini. Jadi kalian mulai ditanamkan kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita mengucapkan salam, kita mendoakan saudara kita sesama muslim. Pertama, selalu mendapatkan keselamatan dari Allah. Yang kedua, selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, selalu mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Luqman ayat 12 yang kita baca di rakaat pertama salat subuh. Yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus masjid Kekuatan Umat, Kuwatul Ummah. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, yang kuat dibandingkan mukmin yang dhaif. Dhaif artinya lemah. Kuat itu badago. Kalau lemah itu letih, letai. Jadi orang Islam itu memang harus kuat karena perjuangan hidupnya, ibadahnya, membela agamanya, membela bangsanya perlu kekuatan. Kemudian yang kita muliakan Bapak dan Ibu jemaah subuh rahimakumullah, dan juga kepada anak-anak kami, para remaja, santri, peserta pesantren Ramadan. Ambotannya ke Ustaz Wak tadi ibarat peserta pesantren Wak Siko. Banyak Ustaz, berapa banyak? 270 lebih. Itu kan lebih seperempat ribu nak. Jadi bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu ditampai awak ko lah sekian puluh tahun masjidnya tetap kokoh. Cuma lah pihaknya nan agak kurang sedikit Pak. Pak. Tapi itu perlu ringin tu Pak. Mau yakin kalau sudah mau ngecek tak ko bila kemari mau sekilai tahun yang datang tu kalau lebih aku mah. Kalau mau na di orang Qatul Mah. Bapak dan Ibu yang menghormati, kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah lewat separuh dari bulan Ramadan.
tak terasa saja kini kita adonalah masuk hari nan ke pembelih, iya kan? Adonan baru 17, terserahlah. Kenapa? Karena barangkali dan insyaAllah kita masuk dalam doa Rasulullah, doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kinilah para doa di dalam. Bapak dan Ibu yang menghormati, ambo bila kamari berarti puasa ko lampi habis ko. Sebab mau sekali saja kemarinya. Sekali saja sebuah. Ya. Artinya ceramah siko sekali 100 tahun yang akan datang. Lalu kok lelai diundang. Kayak itu. Kalau tidak lah. Bapak dan Ibu, judul tausiah kita subuh hari ini, cara Luqman mendidik anaknya. Cara Luqman mendidik generasinya. Bapak-bapak dan ibu yang kita hormati, Luqman ini bersejarah awak seketik loh. Luqman ini hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Lama Pak, lun datang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, Luqman ini dia sebagai qadi. Qadi kalau cara Jawa setaralah jo ketua MUI ginilah kira. Tampe rujukan, tampe bertanya, tampe minta pendapat, tampe pembanding bagi orang di zamannya, baik oleh para pembesar pada waktu itu atau rakyat, khusus tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang akhlak. Jadi Luqman ini orang elit, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia bisa bergaul dengan orang-orang besar pada waktu itu. Tapi di satu segi beliau kok pengembala ternak, kece orang Minang, beliau kok rakyat Badarai. Kece orang politik, beliau kok masyarakat akar rumput. Jadi kateh bisa ke bawah namuah. Kau dapat bapak dan ibu, awak hidup kau dapat ke itakah tu nak? Kama saya bisa asal lain sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Jadi jangan dipilih-pilih aja kawan kau. Kalau dipilih bapak dan ibu, tak ada orang kawan nak. Misalnya, ambo kawan dengan mantan-mantan orang-orang pensiunan bank saya, itu contoh. Bara orang, mana orang bank sih kok? Ya Pak, ambo bakawan je orang-orang mantan karajo orang Pertamina, bara orang mana Pertamina sih kok? Tapi ambo bakawan akrab dengan seluruh pensiunan, dengan seluruh jamaah nanadosiko, itu banyak kawan tuh. Jadi mencari kawan itu sebenarnya tidak lo sari, asah pandai membawakan diri. Kok maraton bapak dan ibu sudah sebuah kuah berkeliling komplek, kok kan masuk komplek nan padek ke, bayi si saya surang sedolah, rumah bersambung-sambung saya barangkai-rangkai. Sepanjang awak berputar tu banyak awak menyapu orang atau orang menyapu awak, kan senang awak tu. Tapi lah babelok 3 blok, tak ada orang menyapu awak, cik Allah, orang banyak di leman. Tu berarti nak kenal awak orang. Bapak dan ibu yang berhormati, karena istimewanya Luqman,
maka namanya ditambah di belakang dengan salah satu nama Asmaul Husna 99, yaitu Al-Hakim. Kalau disambung menjadinya Luqman yang bijaksana tadi. Jadi sianan jadi hakim, idealnya seharusnya dia bijaksana. Cik orang Minang ba alam laweh, ba padang lapang. Kapai tampe bertanya, kapulang tampe bapak itu. Mau kuah semua panjang, manimbang sama barek. Ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bila ada kisah yang ditulis dalam Al-Quran, maka itu adalah kisah-kisah yang luar biasa, yang hebat. Baik hebat karena baiknya, atau hebat karena jeleknya. Buat dia contoh. Siapa orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun, iya Pak. Sehingga namanya diceritakanlah di dalam Al-Quran. Ba'a kapianya. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyatnya disuruh menyembah. Kayaklah super mana tu. Yang kedua, Pak etek Nabi nampel yang banci ke Nabi. Dia awak sona Pak etek Pak. Tapi diorang Arab nama paman. Sebab Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib itu kan adik tibonya jalannya di Abdullah ayah Nabi. Kan anak kakaknya tuh. Sebenarnya harusnya kan nyobela anaknya kok. Tapi karena balainan akidah, mangko beliau lolah nampel yang mangka dia menjelek Nabi. Setiap orang menyebut nama Nabi Muhammad dan dakwah Nabi, langsung merah mangko. Mangkonya namanya Abu Lahab. Mangko ditulis loh namanya dalam salah satu nama surah. Namanya surah Al-Lahab. Iyo nak Pak? Iyo nak Bu? Mayon sibuk tak bisa? Iyo. Tu. Kan jelas tu. Jelas lah kok. Kalau tidak percaya kok. Tapi kalau nak hebat Pak Ibu. Seorang ibu yang penyabar, santun, sabar wana, tabah wana, yaitu seorang ibu yang bernama Maryam. Si anaknya Nabi SAW. Berarti ibu Maryam kok kecil orang bukit tinggi, biayanya Nabi Isa. Tak tulis namanya dalam Quran. Iyo, namanya surah Maryam dan lain-lain. Begitu juga dengan Luqmanul Hakim. Lah selesai sejarah setik tu. Siko sampai jam berapa ngaji kau? Sampai jam 6. Sampai sudah. Ambo nak salah remo kan tu ambo balik bandar kau nya. Kalau lembek namu melompek sih tiba salah. Bapak dan Ibu, lalu bagaimana caranya? Karena kisah Luqmanul Hakim ini ditulis dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah kitab suci kita, maka bisa lo jadi contoh dia Wak, jadi pembanding, jadi rujukan untuk kita mendidik anak kita. Ya Pak, sebab katiko anak awak saumue awak nanti, ambo kan luntu tua mana le Pak, luntu tua mana le. Kalau dibanding orang umur 53 muda ambo, tapi dibanding umur orang sampai 9 tua ambo. Sebab umur 51 setengah. Terserah ya Pak. Dikatakan jadi 52, diturunan menjadi 51. Ketika ambo ketek-ketek dulu di kampung mau di Watipuah,
tanah datar. Itu waktu itu kan hidup kok gak susah. Sakampuang tuh orang punya TV cie, ya Pak. Mau nonton sesama lah tuh. Sudah asar, mandi capek, beko barabui penjelek TV ke rumah orang. Orang tuh elok nih Pak. Manyanguk-nyanguk di jendela. Enak. Apa saya cara di TV itu encak serolah. Iklan saya encak itu. Sebut TV cie lah siaran tu tuh. Nak tekak ini. Pilih mancik-mancik je ketujuh je rawat. Pilih mancik saya diputar, encak je tu. Tapi kini TV lah di tangan anak awak serolah melalui HP. Kalau nak hati-hati awak mendidik anak, ayo gawat bapak dan ibu. Bisa lo kecek orang pituah orang Minang, kalau nak hati-hati jalan di aliyah orang lalu cupak ditukar orang mengeleh. Maka perlu kita hati-hati. Jadi baca cara bapak dan ibu. Sabananya bapak dan ibu kalau mau tarangan nyo dari 2 baleh sampai 9 baleh. Ada 7 sebenarnya kok. Kalau mau sampai ke tujuannya, beko yang 9 saya sudah. Iya. Tapi beko sudah ceramah rapi-rapi, mau kan tidak bisa minum leh roh. Awak ansua salah, baratalo saya beko. Nanjale beko bapak ibu kalau kurang beko dicaliak saya diterjemah beko dari ayat 2 baleh sampai ayat 9 baleh. Nan mau baca tadi kan 2 baleh, 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh, 6 baleh. 5 ayat mau baca tadi. Bapak dan ibu-ibu, baca caranya. Cara Luqman mendidik anaknya. 1. Ya bunayya innaha. Hai anak-anakku. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah engkau persyirikatkan Allah. Itu itu. Inna syirka la zulmun azim. Karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Nyududukkan dulu bapak dan ibu akidah kuat, tauhid kuat, keimanan ini. Bapak itu, itulah tonggak tua dasar kita fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat hidup di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari api narko. Sesuai doa awak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Iya kan? Jadi kalaulah duduk lah kokoh akidah kok. Samola nama masaji kok. Kuahnya lah kuat akidah. Apa sana kata jadi zaman bapak ibu. Zaman berganti, musim berubah. Maka anak-anak awak siap. Tak akan goyah dia menghadapi kehidupan ini. Jadi bapak dan ibu, dudukan mana kepada anak awak. Jangan sampai terpengaruh dengan bujuk rayu yang lain-lain. Jangan gara-gara ada serangan fajar. Ada dia orang pitih, ada dia orang iko. Bisa berubah kidahnya. Bertanggung jawab awak nanti kepada Allah dunia akhirat. Bapak dan ibu, dalam kajian akidah, bila oranglah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka salah satu maknanya adalah al-qasam atau al-qasam. Awaklah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di orang Minang kalau melanggar sumpah kok apa kifaratnya? Apa akibatnya?
diusir di kampung. Kalau pantunnya kateh tak bapucuak, ka bawah tak baurek, di tengah digiriak kumbang. Babayot pak. Itu kemengal itu. Teh nak melawan, ka bawah lalayu, di tengah keropos. Mangkonya pak dan ibu, sia di antara kita yang solat fardu, kan ada membaca doa iftitah. Doa iftitah ko bisa Allahumma ba'id, ini waktu aja tuh ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya. Batu lah tuh, ya kan? Yang kabira ujungnya apa? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan? Artinya tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku diperintahkan untuk tidak memperserikatkan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah golongan orang muslim, orang Mangko Pak dan Ibu, ada guru tahfiz namanya Buya Fahmi Mukhtar, lah meninggal almarhum beliau. Orang Tanjung Limau waktu sengka. Akeceknya ananda nanti kalau pada awah sampaian juga jemaah wak. Saindak-indaknya samba-amba tabu kecek orang wak. Kok dapet wang. Bacaan solat dari takbir sampai salam kok dapet tahu artinya Pak. Itu adalah nama tanya kok. Ambo ya nak dapet Ustaz. Ambo sekali be. Ambo sepatigor be. Ambo al-Fatihah senan tahu arti lain mulai. Pertanyaannya, sahkah salat kami salamoko? Itu pertanyaan tu. Jawabnya sah. Kalau tidak sah. Kalau cukup syarat rukun. Cuma akan jauh lebih berkualitas solat kita. Gak dalam makna seketik. Kan rukun solat nanti kau balik itu dikelompokkan 3 Pak Ibu. Namanya rukun qalbi dalam pemahaman dan makna. Nanti baca. Yang kedua rukun zikri, bacaan solat, itu kan? Yang ketiga rukun fi'li, gerakan dalam solat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau dapet jawab artinya, enggak setahun kok di program bisa tuh mah. 3 bulan pertama dapat sepertiga, 3 bulan kedua dapat sepertiga, 3 bulan ketiga dapat sepertiga. Ambo dulu Pak dan Ibu, waktu SMP baru masuk SMP, belajar bahasa Inggris. Rupanya belajar bahasa Inggris kau Bapak dan Ibu, gurunya dapat lo, ibu kau rancak Ibu. Ibu kau produksi mah. Rancak ibu kau, pi pemerang atau gayanya sebab pemerang nak tahu supaya disiplin, itulah begitu. Singgo tiok para jadinya, awak kan tak tentu bahasa Inggris kau awal-awal. Tulisannya sepayah, tulisan uncile bacanya angkel, artinya paman. Ya kan? Masukan ista'ah. Meletak ista'ah. Dibuatnya kalimat masukan di mata. Ini kata gitu. Lai dapat nama Bapak Ibu. 10 soal dapat dalam muka 10. Dapat 10 hamba. Dulu nilai kau kan 10 Pak. Asal batu cik dapat nilai 1. Kalau batu 2 dapat nilai 2. Kini nilai nama ratus-ratus kau. Jadi Bapak Ibu yang terkicuh aja anak pek barang ujian dirinya. Dapat 200 nya kok. Hebat nak demanya. Kiranya batu 2. Karena nilai kau cik nilai 1 atau dapat 2 cik nilai 10 lah. Rupanya nya batu 2 nya. Ciknya dapat 20 lah. Rupanya nan sawana dapat 2. Tapi kalau ditanya kamu pada waktu itu, arti nan batu lih kau nak ke cik ibu. Ya nak tentu doa ibu. Nak jaleh meletak is kau batu ah. Semua yang tadi itu. Batu fasih pas Bapak Ibu macam bacaan solat, batu sah. Tapi kalau tentu artinya bagi kira labiah mantap. Li sesuai waktu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kata Luqmanul Hakim,
tanamkan kepada anak kita akidah. Dicabui indak mati, diasa indaklah layu. Sebab ujung kehidupan kau nanti Bapak Ibu, ujungnya kau tetap orang balik ke agama. Kalau membaca pesan Bapak Habibi, Bapak Ibu, nanti posting orang tua, keceknya. Dulu saya memang energik, dulu saya memang pintar, ilmu saya diakui internasional. Pesawat terbang dan ibunya sampai kini lisensinya tetap dipakai orang. Siana memakai itu membayar ke keluarga. Tapi akhir hidup saya keceknya. Apalagi setelah orang rumahnya meninggal. Ibu Ainun. Beliau anaknya lebih berhasil. 3 orang behebat dulu negeri Marima. Tapi akhir hidupnya bagaimana? Inyo tinggal dengan seorang runsanak jauhnya dibawa dari Sulawesi. Sudah 7 pembantu. Kapai wa ibadah pada lawarik lamang gigi-gigi. Keceknya kok dan manfaatkanlah utak santiang dan untuk mapa Quran dulu kancaknya. Kecek beliau. Itu kan pasan Bapak dan Ibu. Lima coba Ibu tu. Lai, cari aja lah nanti tekah-tekah tu. Satu. Yang kedua, birru walidaini, berbuat baiklah wahai anakku kepada kedua orang tua. Baik orang tua kau masih hidup ataulah meninggal. Masih hidup kau dibagi lo 2 koma. Masih hidup yang masih sehat atau masih hidup tapi lah tua, bahkan adalah usia lanjut. Kecek orang Jawa nama sepuh. Lah 80 kateh umurnya, lah 90 kateh umurnya. Ya Bapak dan Ibu. Tiba nantakah tu memang enggak ekstra awak. Ada dah ke rumah mo di kampung Bapak Ibu. Ambo kalau pulang mo sekali sebulan mo pulang mah ke kampung mo. Tiba rumah tu mo pulang. Ada tetangga mo lah tua Pak. Pak lah tua ko lah gaik dah mah. Nyu dua teras. Ambo kan kadang mo singgah. Nasihat kami bagai kalau kampung mo gaik tu kakek. Tiba di Bukit Tinggi gaik tu nyak. Dia ambo yang nenek yang nyak. Kata balik lah tu. Lain alhamdulillah bila pulang tadi lah makan gaik itu pertanyaan ambo. Aja weknya. Itulah lah 3 hari nak makan aja. Wadon piriang ador keknya urut mah. Ador sambal lebih hembak ambo. Ambo galak saja. Jawe anak di dalam ustaz. Jangan didangan lo waktu ustaz. Iya ambo lah paham. Aku kasih itu. Orang gaik kalau pelupo. Ya kan? Baru makannya kecil lah 3 hari nak makan. Tu keberang awak kenya. Tu baklo lai teka itu. Jadi Bapak dan Ibu ada pengalaman. Salah satu program kami di TPQ Masjid Al-Azhar UNP itu Bapak Ibu membawa anak-anak jalan-jalan. Tapi tujuannya 3. Rihlah nama kau bahasa Arabnya. Pertama sudah dibanding dicari TPQ atau MDTA narancak di daerah orang. Awak kunjungi orang dari dia sore. Para Jawa kenyo. Kalau santiang kurikulumnya hebat cara pengelolaannya para Jawa kenyo. Ya kan? Sudah tu dibawa anak ko kapanti salah satu konak panti asuhan tempiatu konak panti jompo kalau indak panti cacat. Salah satunya kami angkui ka panti jompo nan ado di Sabainan Alus Cincin Sabainan Alui ya kan? Mungkin Bapak Ibu lah ke sendan tu. Tapi sebelum pai mau keceng kanak mau Bapak Ibu anak-anak Ustaz. Besok kita mau pergi jalan-jalan, pergi rihlah, kita akan mengunjungi kakek-kakek nenek-nenek kita yang di panti jompo. Itu pesannya tuh. Setiap kamu wajib membawa mie instan minimal ampe bungkus. Anak-anak lah namanya, lanyo halau orang kayaknya pulang. Kata Ustaz, kata Pak Eriadi, kita bawa mie 4 bungkus.
Ayo ndak atu ro kecek anak. Ada nama nelpon, iya tu sat betul. Kalau nyo hidupnya sederhana, yo empek encik terengkuitnya. Kan awak ala tu. Mang sarai empek encik terima. Tapi kalau ayahnya gak berado, ayahnya rektor, ayahnya dekan, ayahnya pimpinan bank dan lain-lain, lain mungkin lo empek encik terengkuitnya ke bawah. Tak mungkin tu. Empek karton nang galai. Lapan nuah to empe nang kadang tu lapan nuah di bawahnya. Kue, roti, susu, mie instan dan lain-lain. Beko tibur sinan kan yang lagi sore itu Pak Ibu, ditunggunya di aula. Beko ambo suruh anak bo nang ngenek-ngenek tu manyo anu orang gaek-gaek ko. Oh lah menangi-nangi orang gaek. Keceknya, Ustaz, sabananya Ustaz, kami punya anak lo nya. Puno cucu lo sesekadang ko. Tapi baalah. Anak bo jauh sibuk. Tu baalai. Akhirnya kami dan tan saya anak kori. Nak ibu dengar dah. Kok tiba dapat ibu bagi kira. Jatuh pada rai si matok. Pas takah tu mau tanya kan nak buat sekali. Anak-anak Ustaz semuanya. Ya Pak. Kalau kamu nanti sudah dewasa, kamu sudah hebat, kamu sudah jadi ini, jadi itu. Orang tua kamu masih hidup, apakah kamu akan menitipkan orang tuamu ke panti jompo ini? Itu pertanyaan. Kecik anak nenek-nenek. Tidak, Ustaz, tidak Pak. Kasihan nenek ini, kakek ini menangis. Tidak akan kami antarkan ke sini. Jadi, kalau mulai ditanamkan kena. Nyampang kok yo kadang nanti wasuwo dan bawa lihat. Kirupo dia tanya maknya ke panti jompo. Tu mau tanya dulu janji je Pak dah. Itu namanya menanamkan bagaimana anak-anak kita sayang kawan. Tapi tentu Bapak dan Ibu ada doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pak nan pai salat Jumat kadang khatib baca itu kan. Artinya tu. Ya Allah, jadikanlah diriku, pasangan hidupku, anak keturunanku, zuriyah, qurrata a'yun, apunan dikeceannya, anan di kerajaan anak ambo tu, keturunan ambo tu, sanang mato mencalia, sero talingo menengah. Kalau anan di kerajaan tu senang orang mencalia, awak senang orang mencalia senang. Anan di kecek itu nyaman wak nanga, keceknya itu lelek-lelok sah. Tu nawak minta Pak Ibu. Waja'alna lil muttaqina imama. Pijan salah-salah pula. Dan jadikanlah aku, nama doa tadi kuah, ikutan orang-orang yang bertakwa. Artinya awak contohan kana awak. Ketika awak do, kemudian orang gaek awak do, anak awak do. Awak santun kama awak kini kuah dicali ada anak awak tadi. Ketika awak lah tua lo nanti anak awak santun awak. Tapi kalau ndak tampak contoh di nyodo, ragu awak dia. Kalau yo, alhamdulillah. Kalau ndak berkawah, maka contohkanlah setiap perbuatan baik. Kecek orang Minang kata kaiko. Tirulah sarupo memandikan kudo. Bawa dia kudo. Jurang-urangnya masuk ke dalam air. Ya kan? Jangan bantu orang memandikan baruak. Bawa dia baruak. Nyudu-dua cerita yang batan. Baruaknya nyompeknya ke dalam. Ala pakai cimpuang baruak ke. Ini tak gak seluar. Artinya mencontohkan. Contohkan. Jadi Bapak dan Ibu, seandainya durhaka kepada orang tua, jangan durhaka leh, mangecen cis saja ndak boleh. Apalagi sampai mengatong-ati orang gaib. Aduh di TV wak celik. Aduh lu orang nan bisa memasukkan namanya jo ayah ke dalam penjara gara-gara marabi atau hak warisan. Dia maknya kalau lah tua, hanya bagi saja anak-anak warisan. Akhirnya mak kalau tercempak saya. Akhirnya nyambiak kayu api ke parak tadi.
Hari tangkok ada naik ke dengan polisi. Gara-gara sabatang kayu tu alah baru salam maknya. Kan payah benar. Paduan bapak ibu, bagaimana sulit dan susahnya orang tua kita melahirkan kita. Jadi kalau durako apa acara? Ambo kan tak lo pandai mana lagu kor. Tapi gak seketik lain lah. Ada bait nan takana demo kini ko. Lemo apa ibu menengan. Lagu Nuskan Sarif. Nama lagunya ndak salah ambo ko Jaso Mande. Ambo ambil seketik baitnya. Jangan sado le. Kalau sadonya ko kecil orang lembo pi melagu ko di. Baitnya kuntu yang tibar pelajaran dia awak. Agakkan ame babungkah babungkah meh Pak Ibu. Ndak sagram 2 gram deh. Babungkah. Agakkan perak indah tak bilang ko hati mande nandi lukoi bumi menyumpah aras baguncang alamai hidup takkan selesai bacan do kayu digiriak kumbang. Gitu lagu tu. Jaso mande indah kata tak boleh. Biarlah babungkah perak jo ame. Singgo itu selalu. Kayo wana Pak Ibu hebat bana awak nanti, tapi orang gaya ibu hati. Ambo ado pai baca ramah Pak Ibu tu kajundul rawang. Surah ceramah kau di situ tu pak di sinan bapak ibu lah banyak nambah siun jadi banyak duduk yang pulang lalu Ustaz kalau mau ndak kerja tu ambo duduk lalu Ustaz ada pertanyaan cik Ustaz ambo ada kawanmu mengadu tapi mau pandai menjawab Ustaz inyo baru sana 5 orang nampe laki-laki nampal yang kitek perusi 6 perusi kau nang kawan yang suami. Jadi begitu ayahnya kayu, itu ayahnya meninggal, arato ko dibaginya di kakaknya nan laki-laki yang petri, dibagi. Dan nyo memakai perhitungan Islam, laki-laki dapat 2 kali perusi. Ya toh? Tapi nan nampe laki-laki ko barago ekonominya ko. Begitu dibaginya, emaknya ko masih ada tuh. Akhirnya pembagian 6 perusi nan ketek tadi itu. Tentu sakiteknya, kalau kakaknya laki-laki empek mah. Akhirnya nampar rusiko, nampar yang lemah lah ekonominya. Hidupnya empek-empek salapan lah, repek-repek kiri makan lah. Justru emaknya tinggal aja engkau, jangan ketek kau. Jadi, paduan soal itu banyak rato. Cuma dek kakaknya kolah laputui dia aturan tak itu je. Aki wei buati sila anak kolai jamak ko. Lah caro le. Atau le banyak dulu tapi lah dibagi kakak aku jauh dia rantau. Anak dulu pulang-pulang. Lama rasai seorang gaya ke dua jo anak perusinya. Awak caro tu Ustaz. Kayak itu tanyaannya tu. Ke ibu pak mau tanya awak caro tu. Kali pengal itu. Nyol lah di lah selesai pembagiannya ke mah. Tapi amaknya kok tinggal jo adiknya yang perusi, tapi nan adik yang perusi kok dapat lo hanya setengah dari yang laki-laki, justru nyo paling susah hidupnya. Anaknya banyak lo, jadi banyaknya persennya. Anaknya iyo, amaknya sebenarnya amak tu tengok siapa, tanya mau cek lo, siapa yang tanggung jawab sana? Laki-laki, harusnya kecuali amak lah meninggal kok. Kau mak masih hidup lu baca tu. Jadi kadang-kadang kaji-kaji takah itu kan basuwo di masyarakat kan ibu Pak ibu. Makanya ada konsultasi syariah itu kan penting. Baca rohnya. Untuk itu Pak ibu mau cari hari lalamu mah. Biarlah dua selama sampaikan dulu. Anan 5 leh Pak cari ibu surang saya rumah leh. Kalau mau tunjukkan kode itu passwordnya. Ayat 2 balik sampai 9 balik surah Luqman.
Macam lihat sajalah. Jadi awak padik saja lihat. Tak duanya tujuh apa? Dua dulu cara Luqman mendidik anaknya. Satu, jangan perserikatkan Allah, tagakkan akidah. Yang kedua, birru walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sebab orang tua itu ketika malian awak wahnan ala wahni wa fisaluh, dari waktu ke waktu, hari ke hari, sampainya melayan keadaannya bertambah susah, bertambah baik. Bahkan ada orang nama lain ampe kemungkinan pertama amaknya sehat selamat, anaknya selamat. Kalau nyo bapiti maka nyo akan mengadakan akikah, ya Pak Ibu. Nang kedua amak selamat, anaknya meninggal. Nang ketiga anaknya selamat, amaknya meninggal. Nang kampe amaknya meninggal, anaknya meninggal. Apa aja wak kemaluan kurang kayak itu. Untuk itu kepada anak-anak Pak yang hadir, kalau ananda nanti ditakdirkan Allah punya rezeki setelah dewasa nanti orang tua kita masih ada, maka birru walidain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.